Shalom students, good morning everybody. Before to start our activity, let us praise to our God. Shalom anak-anak. Oke, pagi ini sebelum kita mulai pembelajaran kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami telinga seorang hamba dan telinga seorang murid, agar ketika firman-Mu disampaikan oleh Miss Marta, kami boleh mendengarkan dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Ya, anak-anak, pada pagi hari ini firman Tuhan Miss ambil dari Amsal 16 ayat 13 yang bunyinya adalah: bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Oke, bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Dikasihi siapa? Dikasihi Tuhan Yesus. Jadi anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk selalu berbicara jujur. Ya, sulit. Ya, terkadang berbicara jujur itu sulit. Namun firman Tuhan ajarkan kita harus berbicara jujur. Nah, yang pertama, berbicara jujur itu harus anak-anak terapkan kepada dirinya masing-masing ya. Harus jujur dulu kepada dirinya, baru nanti bisa jujur kepada orang lain. Berbicara jujur itu seperti apa sih, Miss? Banyak ya. Contoh berbicara jujur itu banyak. Contohnya dalam mengerjakan ujian ya. Orang yang jujur akan mengerjakan ujiannya sendiri, mandiri, tanpa bertanya-tanya kepada kanan, kiri, depan, belakang. Itu orang yang jujur. Nah, itu artinya anak-anak Miss ketika mengerjakan ujian sendiri itu sudah jujur kepada diri sendiri, jujur kepada teachernya, dan jujur kepada orang tuanya.
Nah, orang yang jujur juga adalah orang yang tidak suka berbicara berbelat-belit, ya, artinya banyak alasan. Jadi ketika ditanya, misalnya kenapa tidak datang sekolah? Jika sakit katakan sakit. Jika malas katakan malas. Itu orang yang jujur. Jadi jangan suka berbohong ya. Firman Tuhan ajarkan sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mengikuti ajaran Tuhan, kita tidak boleh berbohong, tapi berkatalah yang jujur, ya, mulai dari hal yang kecil. Misalnya ketika ditanya, tadi malam tidur jam berapa? Kalau tidurnya cepat jam 8, ya katakan jam 8. Kalau karena keasikan main game lalu tidurnya malam jam 11 malam contohnya, ya katakanlah tidur jam 11 malam. Jadi sikap jujur itu harus anak-anak diterapkan dari hal yang kecil, sehingga ketika anak-anak mesti dipercayakan dengan hal yang besar, anak-anak sudah bisa menjadi orang yang dipercaya karena memiliki sikap yang jujur. Oke, bisa? Ya, kita sama-sama belajar menerapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anak, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, belajar untuk selalu hidup dengan jujur, berkata yang jujur. Karena berkata yang jujur itu berkenan di hadapan Tuhan. Baik, untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah datang memberkati kami, mengajarkan kami untuk dapat berkata dengan jujur dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah kebenaran firman-Mu dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami juga akan memulai aktivitas kami akan mulai belajar. Tuhan kiranya berkati kami sepanjang hari ini. Tuhan lindungi, Tuhan pelihara kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke, see you. Shalom.